Halo teman-teman, Assalamualaikum. Eh, Tadi malam itu saya menemukan sebuah konten. Tentu saja ini di channelnya Mas Hendra ya, di Ngaji Roso. Entah itu tanggal berapa beliau uploadnya, tapi waktu itu narasumbernya adalah siapa ya? Ko Irwan Hiro. Ya, Mas Hendra bilangnya gitu. Nah, di sini saya banyak sekali menemukan ilmu-ilmu serta persepsi-persepsi yang bikin saya itu wow gitu loh. Dan ternyata apa yang beliau sampaikan itu adalah bukan sama persis sih, tapi tidak menyimpang jauh dari materi kelas kita di Abundance Revolution bersama Teh Feby itu. Nah ya, jadi gini teman-teman, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya sebuah ilmu pengetahuan, apalagi tentang spiritual, tentang bahkan ilmu yang apa ya, science, kayak hukum resonansi, hukum vibrasi, law of attraction, law of assumption, sama hukum-hukum yang lain itu sebenarnya adalah bisa dilogikakan, bisa diilmiahkan gitu. Dan kita sebagai umat Islam sebenarnya dalam kitab sucinya kita itu udah tertulis dengan jelas, bahkan kayak misal kita harus berprasangka baik sama Allah di atas rata-rata, itu kan ana inda zonni abdi bi, ya itu hadis qudsi. Bahwasanya kita umat Islam sama Nabi Muhammad ditinggali dua warisan itu supaya kita selama dunia akhirat. Dan kayak gini loh, kita pengen manifestasi itu sudah ada panduannya dari Al-Quran dan Al-Hadis sebenarnya. Jadi kayak kita sending love, apalagi mendoakan orang yang itu tak pakai mari mendoakan orang yang membenci kita, menyakiti kita, itu adalah perilaku Nabi nggak sih? Iya kan? Nah jadi sebenarnya apa yang kita dapatkan dulu waktu kecil di TPQ, kayak kita harus berbuat baik, itu ya yang sekarang kita dapatkan di materi kelas yang kita bayar mahal itu. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi oke, nanti kita sambung lagi setelah ini ya. Oke teman-teman, udah finish. Ini kita mau persiapan ada observasi atau monitoring dari pengawas. Jadi tadi separuh video saya itu saya prepare gitu loh. Saya prepare sama teman-teman, dan ini udah prepare-nya udah beres, maka akan saya lanjutkan videonya. Dari mana ya tadi ya? Oh, dari Al-Quran dan Al-Hadis kayaknya. Yang itu adalah peninggalannya Nabi Muhammad. Iya nggak sih? Hati-hati pulangnya. Di Tasya mang. Nah yo Tasya lo, besok guru dijak hibah akbar. Hati-hati ya nak, sepatumu mana sih? Hati-hati ya. Hati-hati pulangnya. Hey, Devita. Vin, kamu pulang sendiri, mamamu pulang. Iya. Raya, tak kira itu bal Raya. Ibnu pikat sendiri ta? Jangan lupa jendelanya ya nak. Berberapa kalian piketnya? Nah oke teman-teman, fokus lagi ya. Ini saya cari tempat yang agak kedap suara gitu, karena saya nggak bawa mikrofon wireless. Jadi gini, kembali ke konten yang saya pelajari, apa sih hubungannya dengan materi kelas Abundance Revolution. Dalam hal ini saya memulai perbincangan karena saya adalah alumni kelas Abundance B7, dan banyak sekali teman-teman itu yang kayak bingung, kemudian bertanya-tanya, kenapa kok saya belum manifest, kenapa kok saya belum ada hasilnya ikut kelas ini. Itu banyak faktor teman-teman selama pengalaman saya sejauh ini loh ya. Makanya saya belajar itu tidak hanya dari satu orang, bukan bermaksud untuk membandingkan, tetapi untuk melengkapi, untuk semakin memantapkan, begitu sih. Jadi Allah pun kepada kita itu menyarankan untuk utslubul ilma walau bisin, ya sejauh apapun kamu silahkan menuntut ilmu. Utslubul ilma minal mahdi ilal lahdi,
dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan konten yang saya temukan ini selalu saja itu kok relate dengan kejadian apa yang saya alami gitu loh teman-teman. Bukan saya itu tiba-tiba mencari tema ini, saya mencari begitu, tidak. Ketika saya mengalami sebuah kejadian, tiba-tiba aja muncul konten itu lewat FYP di beranda YouTube saya. Nah, kemudian kayak saya kan ikut kajian di Majelis Sabilu Taubah. Ini di luar figurnya siapa-siapa ya. Ini saya hanya menceritakan apa yang saya alami. Begitu juga di kajian tersebut, di majelis tersebut, itu ketika saya mengalami suatu hal, pasti itu relate. Jadi resonate gitu loh. Kayak seolah-olah, wih cocok ya dengan keadaan saya sekarang, gitu maksudnya. Nah, makanya hal ini akan saya sharingkan ke teman-teman supaya nyambung dengan materi yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya. Ya agak lama juga sih saya nggak bikin konten karena ada denial, terus ada kejadian yang tidak enak yang harus saya amati, yang harus saya pelajari, bahkan itu nanti rentetannya ini dinaseh dan dimansuh sama ayat Al-Quran yang mana, sama al-hadis yang mana gitu loh. Jadi mohon pengertiannya ya teman-teman, bukan berarti menghilang dari menyampaikan materi kelas terus lama nggak bikin konten. Sebenarnya ya seperti itu, harus ada penelitian ulang, harus ada suatu hal yang saya alami supaya saya menyampaikan ke teman-teman itu real, bukan hanya teori dari kelas. Nah, di akhir-akhir ini kan saya itu mengalami kejadian yang gini, salah transfer itu nggak wajar gitu loh teman-teman, nggak hanya sekali 2 kali, dan itu berulang terus dalam waktu yang berdekatan, hampir tiap hari, baik itu tunai, baik itu virtual. Itu saya sedang mengalami hal ini gitu. Ketika saya pertama kali salah transfer, dan itu saya mengalaminya bersama teman, ada saksinya, itu teman saya Mas Har namanya. Beliau panik banget uang sebesar itu, tapi saya ketika ketahuan salah transfer udah saya tenang, saya langsung berpikir gini, oh ya udahlah, kan segalanya ini Allah yang ngatur. Nggak ada suatu kejadian itu yang tanpa kehendaknya Allah. Saya langsung mikir, wah ini pasti akan ada hal besar di balik semua ini gitu. Saya langsung tenang, ya berusaha tetap saya konsultasi ke teman yang punya BRI Link, ke teman yang bekerja di BRI, itu saya konsultasi secara langsung saat itu. Usaha iya, tapi setelah usaha saya totally surrender, sudah apapun yang terjadi, hasilnya apapun pasti ada maksud kok di balik kejadian ini. Dan berikutnya itu serentetan kejadian lagi hal yang sama, baik uang tunai atau apa, itu karena ya saya dalemannya saya sedang tidak baik, ada ketakutan, ada inner child yang looping gitu ya. Itu yang harus saya bereskan. Saya nggak teman-teman ya, bahkan dibilang kamu itu kesuguhin duit kehilangan sedemikian banyak kok tetap santai. Bukannya santai sih, saya sedang belajar. Saya belajar untuk dibesarkan wadah rezekinya. Saya belajar untuk totally surrender. Kalau totally surrender itu dalam agama kita, dalam Islam itu tawakal ya. Jadi sejauh apa sih kita pasrah sama Allah, itu sejauh apa. Kayak Nabi Ibrahim kan, ketika Allah mengujinya dengan kamu sekian puluh tahun gak punya anak, ketika punya anak, coba anakmu kamu korbankan untuk aku, kamu mau gak gitu. Kejadiannya Ismail disembelih itu kan, yang akhirnya diganti oleh malaikat Jibril dengan domba. Itu kan Allah juga menguji keimanan hambanya. Nah itu maksud saya, bukan berarti saya diem. Saya harus, kalau saya terfokus dengan kejadian yang saya alami sekarang, ya udah saya pasti sakit, ngenes ya, ngapa-ngapain terganggu. Makanya saya ya itu tadi, belajar untuk ikhlas melepas, menerima dulu, ini kenyataannya saya sedang mengalami hal ini, saya terima, kemudian saya lepaskan, totally surrender sama Allah. Saya hakul yakin akan ada hal besar di balik semua ini. Gitu loh teman-teman ya. Oke, gitu.
Ini durasi videonya mau habis. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.